Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit, pasca dilengserkannya Gajah Mada dari kursi Mahapatih Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Gajah Enggon, Pradabasu, dan Gagak Bongol mengunjungi tempat kediaman dari Patih Gajah Mada yang sekarang sudah menjadi orang biasa, yaitu di Pesanggerahan Madakaripura di Tongas. Kemudian mereka bernostalgia, dan di akhir pembicaraan itu maka Gajah Enggon menyampaikan sebuah tawaran apabila Gajah Mada ditarik kembali menjadi Mahamantri Mukya di Kerajaan Majapahit, apakah masih bisa diterima? Maka jawaban Gajah Mada saat itu adalah sebetulnya dirinya tidak menghendaki kembali ke Majapahit karena dia sudah merasa senang, aman, dan damai di tempat itu, yaitu di Sapeh, dan dia juga sudah mempunyai sebuah pesanggerahan Madakaripura dan hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sana juga sudah terjalin baik. Tetapi dengan catatan, apabila Prabu Hayam Wuruk menghendaki dirinya ditarik kembali ke Majapahit untuk menduduki Mahamantri Mukya Mahapatih Gajah Mada, maka dirinya mengatakan, siapa yang bisa membantah kehendak dari Prabu? Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah apabila Prabu Hayam Wuruk menghendaki agar Gajah Mada menduduki jabatannya kembali, maka Gajah Mada tidak bisa menolak. Pemirsa dimanapun Anda berada, beberapa bulan kemudian Gajah Enggon bertemu dengan Gagak Bongol pada suatu tempat. Kemudian Gagak Bongol mengatakan, "Wahai Kakang, bagaimana reaksi dari orang-orang yang ada di Majapahit setelah kita, adikku Macan Liwung, Kakang sendiri, kemudian saya juga ikut menyaksikan, menyampaikan usul kepada Prabu Hayam Wuruk untuk memanggil kembali Kakang Gajah Mada untuk menduduki jabatannya sebagai Mahamantri Mukya. Bagaimana reaksinya masyarakat dan reaksi para pejabat serta reaksi orang-orang dalam, yaitu keluarga dari Hayam Wuruk?" Kemudian Gajah Enggon mengatakan, "Luar biasa reaksinya. Aku melihat beberapa hari ini, akhir-akhir ini terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra. Ada yang menghendaki untuk kembalinya Mahapatih Gajah Mada dengan alasan Majapahit apabila dipegang oleh Gajah Mada akan menjadi kuat. Tetapi bagi orang-orang yang
kontra dengan Gajah Mada, tidak suka. Karena mereka dilatar belakangi oleh rasa ketakutan. Bagi para pejabat yang tidak suka terhadap Gajah Mada, mereka takut bahwa borok-boroknya, korupsinya, memakai uang negara akan terbongkar. Demikian, misalnya Dyah Birowo tentu saja tidak suka dengan hadirnya Kakang Gajah Mada. Kebo Mudro yang masih sahabat dari Dyah Birowo pasti tidak suka dengan hadirnya Gajah Mada. Termasuk Ibu Suri dan keluarganya, Dyah Wiyat, Cakradhara, Raden Kudamerto pasti tidak suka. Nah, oleh sebab itu, bagi kita, adikku, Gagak Bongol, kita sudah menyampaikan apa adanya. Aku tidak bisa terlalu menanggung beban di dalam dada saya. Terlalu sesak. Harus saya sampaikan apa adanya. Karena kita sudah melihat seperti yang disampaikan oleh Macan Dewo, banyak pejabat-pejabat yang korupsi, pemerintahan semakin mundur. Begitu. Baiklah, kita tunggu saja, Kakang, bagaimana perkembangannya. Iya, kita tunggu. Apakah reaksi dari Prabu Hayam Wuruk akan mengadakan pertemuan di Pahom? Kalau hanya Pahom terbatas, hanya keluarga saja, pasti Hayam Wuruk tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau diselenggarakan dengan Pahom lengkap, yaitu keluarga, kerajaan, dan juga para pejabat, maka disitulah nanti akan diketahui bagaimana pendapat-pendapat mereka. Oh iya, Kakang. Kakang sudah tahu nggak? Adikku Sang Arya Mandalika, Laksamana Nala, sudah ada di Kota Raja. Oh, aku sudah tahu. Syukur kalau begitu. Aduh, aku prihatin. Anakku Gajah Sagoro memberikan kabar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa itu? Kudo Swaboyo. Kudo Swaboyo. Kenapa Kudo Swaboyo? Kakang, pulang dengan kaki cuma satu. Pada waktu peristiwa pertempuran di Sijunjung, terjadi sebuah pertempuran yang luar biasa. Memang tentara Tartar memiliki taktik peperangan yang tidak bisa diduga-duga. Oleh sebab itu, Kudo Swaboyo pulang dengan hanya membawa kaki satu. Dan aku juga sudah ketemu dengan Pradabasu. Oh, bagaimana Kakang Pradabasu? Pradabasu kemarin ketemu dengan saya, meneteskan air mata. Dia menyesali apa yang diucapkan dulu. Dia menyesali ucapan yang disampaikan kepada anaknya. Untuk mencapai pangkat senopati itu harus berdarah-darah, bertempur di arena pertempuran yang berdarah-darah, sehingga ada bekas luka. Sekarang dia menyesal. Kemarin dia meneteskan air mata di hadapan saya.
dia melihat anaknya seperti itu. Ditambah lagi kepedihannya, kehadiran anaknya di rumah, murung. Dia menutup diri di kamar, tidak mau ditemui oleh siapapun. Padahal Pradabasu sudah sadar ketika kita datang bersama-sama di Madakaripura. Dia sudah sadar tentang kesalahannya. Sehingga posisinya sekarang dia sudah merestui pernikahan antara Kudo Swaboyo anaknya dengan Probosiwi, yaitu anaknya Proborasmi. Tetapi apa yang disampaikan Pradabasu kepada Kudo Swaboyo, kalau dia sudah merestui pernikahannya dengan Probosiwi, dia malah menunjukkan kakinya cuma satu. Betapa sedihnya Pradabasu. Sehingga sekarang ini di rumah Pradabasu terjadi ruang-ruang rumah yang begitu sempit. Tidak ada kebahagiaan. Ditambah lebih parah lagi. Ya Kakang, aku siap mendengarkan. Kamu tahu, saat Probosiwi datang, tidak diterima baik oleh Kudo Swaboyo. Justru malah diusir oleh Kudo Swaboyo. Loh, kenapa Kakang? Alasannya disuruh mencari laki-laki yang lain karena dirinya sudah tidak pantas untuk menjadi seorang suami. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami dengan kaki cuma satu? Sehingga Probosiwi pulang dari rumah Pradabasu itu dengan linangan air mata. Dan sekarang katanya sudah tidak ada di Istana Giri. Dia meninggalkan Istana Giri, meninggalkan Diahwiat. Entah di mana sekarang, tidak ada yang tahu. Sungguh sangat menyedihkan. Ini kita harus prihatin. Aku sendiri susah, tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu Pradabasu. Kemarin Macan Liwung datang ke rumah saya. Ya, bagaimana Kakang? Macan Liwung memastikan bahwa orang yang disukai oleh anak saya, yaitu Gajah Sagoro, dia Genitri itu dipastikan oleh Macan Liwung adalah orang Sunda. Orang yang sengaja dipasang oleh orang-orang Sunda untuk menjadi mata-mata. Tentu saja untuk mengetahui peta. Peta di mana posisinya Gajah Mada. Peta di mana posisinya Hayam Wuruk. Dan peta posisinya keluarga-keluarga Prabu Hayam Wuruk. Itu adalah keterangan dari Macan Liwung. Sehingga Macan Liwung semakin yakin bahwa perkumpulan Tayub dari Madiun itu adalah omong kosong. Karena setelah dicek di lokasi di Madiun, ternyata tidak ada orang yang mengenal nama seseorang yang namanya Dia Genitri. Padahal dia adalah seorang pesinden yang sangat populer, yang sangat terkenal. Mana mungkin orang-orang Madiun tidak mengenal.
pasti mengenal. Tapi kenyataannya, orang-orang di Madiun tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali siapa dia Genitri itu. Nah, inilah yang menjadikan Macan Liwung hampir-hampir saja memastikan bahwa dia Genitri, orang yang dicintai anak saya itu, adalah seorang telik sandi dari Sunda. Sehingga aku semakin bingung. Ibunya sekarang sering sakit memikirkan hal itu. Dan Gajah Enggon sendiri sekarang jarang pulang. Pusing memikirkan anak saya ini. Terus Kakang, bagaimana dengan pertemuan Sang Arya Mandalika Laksamana Nala? Apakah ada perkembangan? Waduh, sungguh negara ini menurut Mandalika Laksamana Nala tidak lama lagi akan hancur. Majapahit ini akan hancur. Hanya satu gara-garanya. Karena tidak ada kakang kita, yaitu Gajah Mada. Mandalika merasakan orang-orang di barat dan orang-orang di timur, baik itu yang ada di Pinang, di Tumasik, di Malaya, di Damasraya, di Sijunjung, di Palembang, di Bali, di Dompu. Semua permasalahannya cuma satu. Apa? Mereka berani karena tidak ada nama Gajah Mada. Ini sehingga apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh Mandalika Laksamana Nala. Jadi negara ini kalau mau selamat, maka kuncinya adalah Gajah Mada harus dipanggil kembali menduduki kedudukannya sebagai Mahamantri Mukya. Begitu ya Kak? Iya. Oleh sebab itu kita tunggu saja perkembangannya. Kita kan sudah melaporkan. Nah sekarang kita mendapat dukungan lagi, yaitu dari Mandalika Nala. Kita tunggu apakah perkembangannya. Kalau memang nanti Prabu Hayam Wuruk ini benar-benar berkeinginan untuk memanggil kembali kakang kita Gajah Mada, pasti kita semuanya akan diundang. Dan apabila kita diundang, nah itu menunjukkan bahwa ada sebuah paham lengkap. Itu yang saya harapkan, paham lengkap. Kalau paham terbatas, hanya keluarga saja, sudah jelas dibaca. Karena apa? Dua ibu suri sudah tidak setuju. Termasuk Cakradara dan Kudamerto jelas tidak setuju. Ponco Prabu di dalam paham yang terbatas itu pasti Hayam Wuruk tidak mendapatkan teman, tidak mendapatkan dukungan. Nah oleh sebab itu satu-satunya jalan yang bisa membawa kemenangan dari Hayam Wuruk terhadap keluarganya, maka harus diadakan paham lengkap. Baiklah Kakang, kita tunggu saja. Adikku Gagak Bongor, ada satu lagi yang menjadikan kepala saya ini cemot-cemot.
Kemarin Dharma Diaksa Kasaiwan dan Acarya Samaranata datang menemui saya. Loh, ada keperluan apa, Kakang? Apalagi kalau tidak masalah Gajah Sagoro, anakku. Dan Acarya Kasaiwan menyampaikan kepada saya bahwa Gajah Sagoro datang ke purinya, kemudian memohon kepada Dang Acarya Kasaiwan untuk menikahkan dirinya dengan Diaganitri. Siapa yang gak pusing? Sedangkan Macan Biwung juga menyampaikan pada saya kan, bahwa Diaganitri dipastikan adalah mata-mata dari Sunda. Dan lebih celakanya lagi, tapi kamu jangan bilang-bilang sama orang lain, Diaganitri sudah hamil 3 bulan. Sekarang ibunya sakit memikirkan hal itu. Nah, ini bagaimana? Pikiran saya buntu. Nah, kalau begitu Kakang, ini masalah serius. Serius sekali. Karena ini menyangkut kewibawaan Kakang sebagai seorang Kanuruhan. Kalau menurut pendapat saya, sudah, jangan dipikirkan. Nikahkan dulu. Nikahkan dulu. Siapapun dia, maka Gajah Sagoro harus dinikahkan dulu dengan Diaganitri. Karena ini nanti kalau sudah terlambat, kemudian aib ini diketahui oleh orang-orang Mojopahit, maka aku tidak bisa membayangkan wajahnya Kakang disembunyikan kemana. Oleh sebab itu, ambil langkah cepat. Nikahkan dulu. Kemudian nanti hal-hal lain harus dipikirkan belakang. Untuk menyelamatkan wajah, nama baik keluarga. Baiklah kalau begitu. Aku sesuai. Berarti pikiranmu sama dengan pikiran saya. Kita nikahkan dulu. Apapun yang terjadi nanti kita pikirkan di belakang. Benar Kakang, aku setuju. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu pertemuan antara Gajah Enggon dengan Gagak Bongol. Kemudian beberapa hari kemudian, Gajah Sagoro, yaitu anak dari Gajah Enggon, tiba-tiba naik kuda, kemudian melintasi pintu utama kerajaan Mojopahit, yaitu Purwakro. Kemudian Gajah Sagoro melihat banyak orang yang hadir di pendopo Pertak Rambat Manguntur. Nah, akhirnya Gajah Sagoro ini penasaran, ada apa ini? Karena penasaran, maka Gajah Sagoro kemudian mampir ke pos penjagaan. Di pos penjagaan, di sana sudah ada orang yang menunggu seperti biasanya, yaitu prajurit-prajurit jaga untuk menjaga pintu utama kerajaan Mojopahit, yaitu Purwakro. Maka Gajah Sagoro bertemu dengan Kebu Windet dan Pring Celuring yang kebetulan sedang berjaga piket di Purwakro. Setelah ditanya
Maka Kebu Windet dan prajurit Pring Celuring mengatakan bahwa akan ada pertemuan pahom lengkap. Kemudian Gajah Sagoro bertanya lagi, kenapa kok ada pertemuan pahom lengkap? Duh, kamu belum tahu? Belum. Nah, kamu dari mana saja? Bagaimana sih kalau kamu tidak tahu? Iya, beritahu saja. Apa? Ini pahom lengkap ini, pertemuan ini membahas tentang ditariknya kembali Gajah Mada untuk menduduki jabatannya sebagai Mahamantri Mukya di Kerajaan Majapahit. Betapa terkejutnya Gajah Sagoro mendengar itu. Apakah benar? Benar. Nah, kalau kamu di pihak mana? Di pihak yang pro atau di pihak yang kontra? Baiklah, kalau begitu, kamu mau kemana? Belum kamu jawab, sudah kamu pergi. Baiklah, baiklah. Aku mau mencari informasi dulu. Ya sudah, kalau begitu. Kalau kamu ingin tahu, nanti datang ke Tatak Rambat Manguntur. Baiklah, akhirnya Gajah Sagoro naik kuda kembali sambil melambaikan tangannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Tatak Rambat Manguntur sudah berkumpul banyak orang, para pejabat, yaitu para poncori, yaitu 5 kursi, 5 pejabat yang mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan di Majapahit sudah hadir. Kemudian Gajah Enggon sebagai seorang kanuruhan, Gagak Bongol sebagai seorang pesangguhan, Macan Liwung sebagai seorang temenggung, dan masih banyak pejabat-pejabat lain sudah hadir di tempat itu. Kemudian Hayam Wuruk menyusul hadir sekarang ini didampingi oleh permaisurinya, yaitu Sri Sudewi, yang biasanya dipanggil oleh banyak orang, yaitu Paduka Sori. Tidak lain adalah anak dari Dyawiyat dan Kudamerto yang bungsu. Bahkan sekarang sudah hamil. Sekarang duduk di singgasana. Juga tidak kalah menariknya Sang Arya Mandalika Laksamana Nala yang duduk, yang penampilannya berbeda dengan yang lain. Mandalika Laksamana Nala, kalau yang lain rambutnya digelung, tetapi seorang pejabat tinggi Laksamana Nala ini rambutnya dibiarkan terurai sehingga rambutnya ini sampai di bawah pundak. Kemudian kepalanya diikat dengan sebuah kain, yang mana kain ini dihiasi dengan aksesoris bunga-bunga, sehingga penampilan yang aneh ini menjadi perhatian pejabat-pejabat yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga di dalam pertemuan pahom lengkap ini
Hayam Wuruk yang didampingi oleh permaisuri yaitu Paduka Sori. Kemudian keluarga dari Prabu Hayam Wuruk juga hadir lengkap, yaitu Ibu Suri Sri Gataja Tribono Tunggal Dewi, Ibu Suri Dyahwiat Rojo Dewi, kemudian Raden Cakradara Kertawardana sebagai ayah Sang Prabu juga hadir, dan pamannya yaitu Raden Kudomerto Wijaya Rajasa juga sudah hadir. Sepupu yaitu anak dari Dyahwiat Madu Dewi juga hadir, dan adik-adik dari Prabu Hayam Wuruk yaitu anaknya Sri Gitarja dan Cakradara, dua perempuan yang cantik-cantik itu juga sudah hadir. Sehingga pertemuan ini lengkap, yaitu para anggota keluarga lengkap, dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi di Kerajaan Mojopahit juga lengkap. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan ini kemudian dibuka oleh Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apa yang akan dikatakan di dalam pertemuan Pahom lengkap? Apakah benar orang-orang yang hadir di dalam pertemuan itu menyetujui apabila Gajah Mada dipanggil kembali untuk menduduki jabatannya sebagai Rakrian Mahamantri? Dan mereka-mereka yang setuju dan yang tidak setuju, apa yang menjadi alasan mereka? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.